Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel yang sangat mempesona, menghibur, mengedukasi, dan sekaligus membingungkan. Oke, dan selamat sore juga untuk semuanya ya. Pada video kali ini kita akan melanjut pada video sebelumnya. Memang tadi sih awalnya itu temanya itu ya tentang nomor rekening ya, yang nomor rekeningnya Mbak Uti sering dilampirkan di link deskripsi, tetapi menjadi perdebatan yang mempesona. Oke, sekarang sudah kita ganti tema ya. Tema kita malam ini, tema kita sore ini yakni apakah Yesus yang diimani sebagai Tuhan oleh teman-teman kita Kristen sama dengan tokoh yang ada di dalam Al-Quran yakni Nabi Isa alaihissalam? Apakah kedua tokoh ini sama atau bukan? Ya, mari kita lihat ya perdiskusian sengit ya antara Mbak Uti dengan timnya dan juga Bang Ali Said dengan timnya juga ya, sambil menunggu teman-teman kita yang bergabung. Mungkin saya sapa dulu nih Bang Ali Said dengan Mbak Uti. Assalamualaikum Bang Ali Said dan selamat sore Mbak Uti Watimena. Oke, apa tadi sampai di mana tadi? Iya ya. Sudah direlay ya. Ya, itu tadi Pak Edis. Kasih Pak Edis dong linknya. Oke, sudah saya kirim. Mungkin saya nggak punya nomornya Pak Edis. Iya ya, sudah saya kirim. Ini Pak Erben ini. Ya, jadi mereka aja ya, Pak Erben aja, Pak Erben dengan Pak Edi. Saya cuma penyimak. Oke. Ya, sebenarnya maker dan saya supporter. Tapi Mbak Uti ini kalau sudah sama saya kasihan kalian pada itu ya. Ya. Nah, sama saya masuk karung terus Mbak Uti gitu. Kalian pada ngeklaim, saya juga ikut-ikutan ngeklaim lah. Begini, kamu mengfitnah saya, kamu ngapain kamu bikin channel yang apa? Shalom semua, selamat siang. Langsung ke itu, nggak boleh gitu pribadi. Aku suka masuk sini karena kamu bicara. Iya, nggak mau bahas Uti Watimena kayak begini, ngapain lo ngebahasin pribadi orang ya? Bahasin kayak gini-gini aja supaya channelmu tuh indah dilihatnya. Jangan kayak si HMC lama-lama itu channel gosip. Oke, jadi sebenarnya Mbak Uti ini ngapain ngebahas orang? Ntar kalau gua bahas lo gimana? Jadi begini, kalau menurut saya ya. Antara Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus itu sama, tetapi perlu dicatat dulu, sebentar dulu, jangan sampai tahan dulu. Tetapi Nabi Isa alaihissalam dengan sosok atau tokoh yang mati di kayu salib itu nggak sama gitu loh. Karena kami meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah mati di kayu salib. Itu tidak pernah, karena Al-Quran jelas menginformasi bahwasanya sesungguhnya begini Pak, boleh-boleh aja Pak ya, saya mau jawab. Boleh-boleh aja kalian mengklaim Isa tidak disalib atau Isa bukanlah Tuhan, boleh-boleh aja, tetapi yang ini kan perkataan Tuhan Pak, logika Bapak tuh harus main ya. Logika harus main ya. Kalau dikatakan Tuhan Bapak mengatakan bukan Isa itu bukan Tuhan, lalu Isa yang mana kalau yang dimaksudkan itu bukan Yesus? Karena satu-satunya yang menganggap Yesus itu adalah Tuhan ya Isa itu ya. Satu-satunya yang katanya disalib ya Isa itu. Satu-satunya lahir dari Roh Kudus ya Isa itu. Nah, kalau itu maksudnya bukanlah Isa, sebentar. Kalau itu maksudnya bukanlah Isa, lalu Isa yang mana? Tuhan yang mana ngasih ayat dengan halusinasi begitu? Ya, tokohnya nggak ada yang seperti itu Pak, nggak ada. Sebetulnya dimaksud oleh Nabi Muhammad itu Isa itu memang adalah Yesus. Cuma keterangannya yang dia dapat tentang Yesus itu dia dapat bukan dari sumber yang sah ya, bukan sumber yang sah. Dari mana-mana, boleh dengar-dengar, boleh baca-baca, tetapi bukan dari Alkitab, bukan sumber yang benar. Itu loh yang menjadi masalah. Ya, silakan Pak Erben. Silakan. Oke, saya sapa Pak Dadi dulu ya. Ini harus sebentar. Ya, jadi tadi kan dikatakan oleh Bro, mereka berselisih. Siapa yang berselisih mereka di situ? Kami nggak ada berselisih. Iya. Di situ. Jadi itu yang harus kalian memang tahu. Ya baru memang kalau dikatakan oleh Allah, sebentar. Kalau Quran kitab penyempurna seharusnya memberikan data yang jelas, bukannya membuat data yang malah menjadi pertanyaan.
Mereka berselisih. Sebenarnya yang mati ini itu baru sempurna. Tapi kalau tidak ada data itu bukan sempurna. Tapi itu namanya yang penting ngomong. Oke, yang berselisih di Al-Qur'an itu mohon maaf ya, bukan Kristen di situ tuh. Yang dimaksud orang yang berselisih itu yaitu Bani Israel. Karena dalam Al-Qur'an itu jelas bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diutus hanya kepada Bani Israel dan tidak kepada Bani Kristen. Itu Bang ya, jadi clear masalahnya. Yang berselisih di situ itu bukan orang Kristen tetapi Bani Israel. Oh, berarti ya karena memang Kristen saat itu belum lahir. Ya, Kristen kan lahir di Antioquia sana oleh deklarasi oleh Paulus. Iyalah. Itu iya kan di kitab Anda di Antioquia lah mereka disebut Kristen katanya. Dengar dulu. Itu mau itu mau ngeles kemana? Quran Anda itu dicatat kapan sih? Quran Anda sebentar. Quran Anda itu dicatat kapan? Terus 15 sahabat yang lalu. Terus masalahnya apa? Enggak. 15 sahabat yang lalu. Berapa tahun setelah peristiwa Yesus? Berapa tahun setelah peristiwa Yesus? Ya oke, berarti Anda mencari begini benang merahnya begini. Menurut Anda berarti yang tertua yang benar gitu Bang ya? Enggak, kamu gini. Kalau kamu mau belajar sejarah seperti mata air itu semakin jauh dari mata air semakin keruh. Demikian juga ajaran. Makanya begini Bang, makanya akuilah semakin keruh. Ya maka akuilah kalau agama Kristen itu lahir di Antioquia sana oleh Paulus. Itu harus diakui, itu bukti sejarah juga, harus itu akui juga itu. Deh. Kamu itu enggak usah. Ini orang gitu. Pernah baca Bible. Oke, ini saya lampirkan ayatnya ya, bahwasanya nama Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia sana oleh Paulus. Oke, boleh kita buka ayatnya? Oke, baca, tunjukkan. Ini orang tidak pernah baca Bible ini, kalau bukti jelas hafal ini. Loh, pasal berapa? Materi yang ditakuti oleh Muslim ini. Kamu itu ece kamu itu. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Pelan-pelan, kau lihat lah. Pelan-pelan. Kamu siapkan dirimu bertekuk lutut di hadapanku. Bertekuk lutut bagaimana? Saya sudah hafal kitab Anda kok. Lihat aja. Kamu itu jangan main-main kamu. Kusikat kau sekarang. Oke, kita tunjukkan ayatnya. Jadi si Adit memang juara klaim dia Pak, memang jago dia kalau ngeklaim. Kisah para Rasul, sebentar. Kisah para Rasul dulu. Sebentar, saya buka kitab saya dulu. Oke, sabar. Biar tahu. Oke. Di sini kalian kebiasaan nggak bisa membaca dengan jeli. Tapi sekarang ini saya ajar kalian bagaimana membaca dengan baik. Ya sebentar dulu, kita searching ayatnya dulu. Jangan asumsi. Berdebat itu pakai data. Saya udah buka Alkitab, tunjukkan ayatmu. Di mana? Iya, bentar. Ayo tunjukkan. Ini. Kau sabarlah. Kisah Rasul berapa itu? Kisah para Rasul 11:26. Oke, 11 ayat 26. Coba aku baca dulu. Bentar. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Clear ya ayatnya ya? Oke, sekarang kita analisa kata supaya kamu mengerti analisa kata ya. Di situ ada kata murid-murid itu. Siapa yang kamu pahami kata murid-murid di situ? Ya seharusnya kamu yang menjelaskan lah, kamu yang punya kitab. Ya kamu jelaskan, kamu yang punya kitab. Masa saya punya kitab itu yang menjelaskan? Kamu tadi Anda jawab sebentar, itu kitab saya, itu kitab Anda. Oke. Itu kitab saya apa kitab Anda? Baik-baik. Nah, jelaskan siapa itu murid-muridnya. Murid-murid itu menunjuk kepada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus di sini. Ya. Kau goblok banget sih kamu. Ya mana ya, jangan asumsi lah, Anda boleh. Ini murid-murid itu. Murid-murid siapa? Murid-murid Yesus. 12. Iya, siapa? Ada 72, ada 120. Ini namanya debat kusir kamu. Jadi yang disebut Kristen adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu siapa yang membentuk? Yesus sendiri, bukan Paulus. Di sini kamu sudah gagal memahami. Oke? Jadi yang disebut Kristen adalah murid-murid Yesus itu. Termasuk Paulus juga di dalamnya disebut Kristen. Jadi Kristen bukan bentukan Paulus.
tetapi itu sebutan kepada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus sudah dibentuk Yesus sejak Yesus masih melayani bersama mereka. Oke, Oke, udah clear mengerti pemahamannya? Sebentar, belum. Di situ kan ada dijelaskan bahwasanya Yesus itu memberitakan Injil ya. Bentar ya. Di ayat mana itu? Yesus itu memberitakan Injil. Sekarang Injil apa lagi yang diberitakan oleh Paulus? Yesus. Kamu mengerti nggak Injil? Kamu mengerti nggak Injil? Injil itu artinya kabar baik. Ngerti. Evangelion, kabar baik, ngerti. Kabar baik. Kabar baik itu apa? Kabar baik itu artinya Yesus hadir sebagai juru selamat dunia. Seluruh karya Yesus, seluruh teladan Yesus itulah yang diberitakan oleh Paulus dan itulah yang disebut Injil. Oke, sebentar kita buka dulu Matius. Sebentar kita buka Matius 28. Dulu. Kitab Injil beda dengan Injil. Ini yang kamu nggak ngerti. Kamu apa bedanya, pintar. Bang? Injil apa bedanya, Bang? Kitab itu tulisan yang isinya adalah Injil. Sedangkan Injil itu adalah Yesus sendiri dengan segala karyanya dan ajarannya. Itulah Injil. Kabar ya, baik. Apa ajarannya Yesus di situ apa? Di Injil itu, ajarannya Yesus. Berarti begini. Yesus Sebentar dulu. Injil itu perkataan yang keluar dari mulut Yesus ya, betul ya? Injil itu adalah diri Yesus dengan segala karyanya. Itulah Injil. Oke, apa yang diajarkan sama dia? Diajarkan Yesus yang pertama, istri hanya satu, tidak boleh poligami, tidak boleh cerai. Itu satu. Oke, terus apa lagi? Matius 19 kamu baca. Yang kedua, lanjut. Gak boleh berperang, gak boleh membunuh, gak boleh ambil istri orang. Oke, lanjut apa lagi? Yang berikut ajaran Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Akulah kebangkitan. Salah Bang, salah ayatnya, salah. Percaya kepada aku. Sebentar, saya luruskan. Salah ayatnya situ itu saya hafal. Karena aku singkat. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang benar, Bro ya. Terus apa lagi? Iya, enggak apa-apa. Apa lagi? Ya, Yesus mengajarkan etika moral tentang kekudusan yang sempurna. Oke, apa lagi? Mengampuni, berbuat baik. Gak usah terlalu banyak, nanti nggak ngerti kau juga. Jangan harus semuanya. Yesus juga mengajar bahwasanya dia berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba Bani Israel. Itu perkataan Yesus ya, bukan perkataan Paulus. Yang kedua, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Itu ajaran Yesus. Betul tidak? Dengarkan. Betul tidak itu? Sebentar, jangan ngelek. Betul tidak itu? Kamu anak kecil, belajar Alkitab nggak kayak gitu. Sekarang saya jelaskan samamu. Saya jawab. Dengar dulu. Kau jadi orang yang cerdas. Jangan bagaimana kau jawab? Kebodohan. Silakan jawab. Alkitab ada begitu banyak pernyataan Yesus. Contoh. Seluruh pernyataan Yesus itu adalah kebenaran yang utuh. Contoh. Dalam satu konteks Yesus mengatakan dia diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Tetapi di dalam ayat lain juga Yesus datang untuk bangsa-bangsa di luar Israel. Jadi dua kebenaran ini kebenaran yang sama bagi kami. Kami belajar Alkitab Yesus sebentar, ini yang paling mendasar dulu. Matius 28 Yesus mengatakan dulu, Bang. Beritakan jangan Injil panjang kepada segala makhluk. Oke. Jadi gini, kalau sekarang begini, Alkitab, sebentar dulu Bang. Jangan sampai kau bertanya lebih panjang daripada jawaban. Sebentar Bang, begini, yang paling mendasar dulu dijawab. Yesus itu menyuruh menyembah kepada siapa, gitu loh. Itu yang mendasar, silakan. Sekarang sejak nih di mute jadi aku. Yang kau mute sendiri itu. Silakan. Di mute sendiri itu, bukan saya yang mute. Di mute lagi sendiri. Bukan saya Bang ya. Saya udah pegang loh. Dia mute sendiri. Buka dulu Bang. Oke, saya sudah buka. Jadi begini Yesus mengajar suruh menyembah siapa? Silakan. Jawab satu-satu. Kan dua pertanyaanmu, satu belum selesai, udah yang kedua. Kamu jangan panik. Semua aku jawab apapun yang kamu tanya. Silakan jawab. Itu yang pertama. Di dalam ayat Alkitab banyak pernyataan-pernyataan Yesus dan semua pernyataan itu adalah satu kesatuan bagi kami. Matius 28 Yesus mengajar kami untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Artinya
ayat yang kamu kutip tadi dengan ayat yang saya sampaikan itu satu kesatuan. Konteksnya Bertentangan yang berarti harus ya? kamu pahami. Bukan bertentangan, konteksnya berbeda. Itu. Kalau kamu tidak mengerti lagi konteks, udah kamu belajar lagi dulu banyak-banyak. Ya. Yang kedua, dimanapun orang Kristen sejak zaman Yesus menyembah kepada Bapa, Bapa yang Maha Kuasa. Tidak ada. Coba kau tunjukkan di Alkitab, apa ada orang menyembah Allah lebih dari satu? Enggak, Tidak sekarang ada. pertanyaan sebentar dulu, jangan kemana-mana dulu ya. Yesus Ya kan di kamu dalam bilang Bible tadi. Anda, sebentar dulu Bang. Yesus di dalam Bible itu Halo. menyuruh nyembah kepada siapa? Yesus mengatakan begini, Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Artinya apa itu Iya, Bang? Hah? kami menyembah kepada apa? Dengarlah hai orang Israel, Ah, Yahweh Elohenu, Bapa Ah. itu Esa. Ya kami Ah. menyembah kepada Allah yang Esa. nah, terus Yesus itu bukan Tuhan berarti Bang ya? Betul ya? Ah, di sini beda lagi ceritanya. Kamu mengerti di nggak mana? kata Tuhan? Ya, bagaimana Kata ceritanya? Tuhan itu diterjemahkan. Kamu itu mulutnya itu nggak bisa diam. Kamu nggak usah panik. Tenangkan hatimu. Buat apa sih panik sama Tenangkan umat hatimu. terjemahan gini? Oke. Nggak usah panik. Sebenarnya. Ya, kan? Daripada kamu umat hafalan tak ngerti apa-apa. Coba kau jelaskan dulu apa itu Tuhan. Oke. Kata Tuhan diterjemahkan dari kata kurios. Hmm. Itu adalah gelar kehormatan. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia dari etimologinya berasal dari kata Tuan dalam bahasa Melayu. Tetapi kata Tuhan juga dalam konteks Melayu digunakan juga kepada seorang raja. Ah. Itu yang harus kamu tahu. Sedangkan kata Allah diterjemahkan dari kata Theos yang menuju kepada sesembahan. Yesus adalah Tuhan dalam pengertian kurios, bahasa Inggrisnya Lord. Oke. Tetapi dia adalah firman-Nya Theos, firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Masa kamu Udah, nggak Bang. mengerti? Memang kalau Oke, kita oke, orang oke, Indonesia- sekarang muncul pertanyaan sebentar. Bang. Sebentar dulu, sabar. Sebentar dulu saya Ini. selesaikan. Ingat Ya, dulu. selesaikan. Iya, ya, silakan. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia oleh LAI sudah diterjemahkan sebelum KBBI ada. Karena Oke. Alkitab ini tahun 1974 sudah diterjemahkan, sedangkan KBBI muncul saat 981 itu pun belum apa-apa. Kemudian dilengkapi 1983 dan kemudian dilengkapi lagi disempurnakan 1986. Artinya kata Tuhan di dalam KBBI tidak jadi acuan arti kata Tuhan di dalam Alkitab. Karena Alkitab di dalam Alkitab lebih tua daripada KBBI. Bagaimana mungkin Alkitab yang lebih tua dinilai oleh yang muda? Kan nggak mungkin. Itu logika Oke, yang oke. sehat. Begini Tapi Bang. logika Ya, yang nggak sehat, oke, enggak usah panjang-panjang dulu, harus jawab dari ini kamu. dulu. Oke, ini jawab Bang ya. Karena Anda tadi pintar secara bahasa katanya. Nah, sekarang karena Anda bisa bahasa Ibrani tadi, tolong jelaskan kepada saya Bang ya. Di Yesaya 42 ayat 8 di sini dikatakan ya. Kan kita sudah sepakat tadi bahwasanya Tuhan itu gelar Bang ya, betul ya? Artinya bisa disematkan kepada Sang Pencipta dan bisa disematkan kepada manusia. Gelar kan? Bukan propernim kan, betul Jadi ya? Kita lihat Betul apa nggak? di situ dibuat. Dengar dulu, kamu belum mengerti. Nanti kau jelaskan lagi samamu. Tuhan dalam huruf besar semua konteks PL. Beda lagi artinya dengan PB, hanya T huruf besar. Itu punya sejarah terjemahan. Kamu nggak ngerti, Oke, sekarang saya kasih ngerti. Oke, jawab ini dulu berarti. Makanya saya bilang. Dijawab sebentar. Oke, Sebentar, dijawab di Yesaya 42 ayat 8. Di situ dikatakan, "Aku ini Tuhan." Ya. Itulah namaku. Oke. Ini benar enggak ini kalimat ini? Benar enggak kalimat ini? Oke, perhatikan ya. Kamu dengarkan baik-baik, buka telingamu Ya. supaya kamu jangan Ya. kepanasan. Dengar Ya, buat baik-baik. apa sih kepanasan? Aku Ya, ini silakan. Tuhan. Lihat Nah. hurufnya di situ huruf apa? Huruf besar semua. Huruf besar semua ini diterjemahkan dari kata Yod He Vav He, Hasem atau oke. YHWH. Sedangkan kata Tuhan untuk PB itu diterjemahkan dari kata kurios. Itu adalah gelar kepenguasaan. Jadi kata Tuhan di sini beda maknanya dengan kata Tuhan di PB. Makanya LAI membedakan dengan hurufnya. Itu sejarah terjemahan. Tapi memang ilmumu nggak sampai ke sini. Makanya kamu selalu kacau memahami Sebentar Alkitab. dulu, jangan menjasti dulu. Sekarang begini. Oke, sekarang saya mau tanya kamu, boleh nggak nama kamu sebentar? Nama kamu sekarang siapa, nama aslinya? Sudah, nama aslinya siapa kamu? Enggak perlu kamu tahu nama asliku. Untuk apa aku kasih tahu sama aku nama asli? Enggak, saya mau kasih contoh. Loh. Enggak, sebut aja lah. Sekarang mau saya kasih sebut, tahu sebut samamu, ngawur aja. Enggak, sebut ngawur aja, namamu siapa dulu? Enggak, diganti nickname-nya dulu, Bang. Sebentar. Sekarang saya jelaskan samamu.
Sekarang siapa saya namanya? jelaskan sama kamu tentang arti nama ini ya. Oke oke, Kriung. Ya, sebentar dulu bang. Bentar. Sebentar dulu. Ini debat kusir. Sebentar, kan nama Kriung. Sekarang boleh ndak nama kamu saya terjemahkan menjadi apa? Menjadi Paijol itu boleh ndak? Mau nggak kamu? Bagaimana? Ini kan nama Tuhan ini. Yohat Papi kata kamu. Kenapa diterjemahkan jadi Tuhan di situ? Nah itu pertanyaannya ya. Kan di sini aku ini Tuhan. Ini kan Tuhan memperkenalkan dirinya. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Lah kenapa tidak ditaruh aku ini Yohat Papi itulah namaku? Ini kan lebih bagus gitu loh. Apa masalahnya nih? Kok diganti huruf besar huruf kecil semua itu ada apa ini? Coba jelaskan bang. Nah, kalau misalnya namanya Ali Said terus saya terjemahkan jadi Bang tanpa rugi, mungkin ya akan marah Bang Ali Said itu. Silakan bang, jawab bang. Ya, jadi nama Tuhan, nama orang aja dirubah itu nggak mau orang bang. Sekarang kayak Nover, namanya Nover ya di Indonesia gitu. Ketika pindah ke Belanda diganti Paijol, marah dia, nggak mau. Kan? Apalagi Tuhan, namanya Yohat Papis itu ganti jadi Tuhan, jadi bersifat umum itu ya nggak mungkin bener gitu loh. Tapi oke lah, saya sapa dulu nih, ada Bang Tanpa Rugi telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tanpa Rugi. Sebentar Bang Bu Uti, sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Bu Uti, bentar. Bu Uti, aku di mute, bukan berarti tidak jawab ya Bu Uti ya. Supaya Ya, mereka tahu jawab. saya di mute. Saya jelaskan sama kamu. Arti kata nama di dalam konteks PP. Sebentar aja Bang, 10 detik. Enggak usah dulu. Ketika Musa bertanya kepada Allah, siapakah namamu? Allah memperkenalkannya dengan aku adalah aku. Siapakah aku yang adalah aku ini? Akhirnya Musa membuat sebuah gelar keagungan kepada yang Allah menyatakan diri yang adalah aku dan aku itu dengan Yod Hevav itu, YHWH itu. Jadi nama ini bukan berbicara nama seperti namamu, tetapi ini menunjukkan tentang kekuasaan, tentang keagungan, tentang kebesaran. Karena dalam filosofi Yahudi, sesuatu yang dinamai itu terbatas. Tetapi Allah itu tidak terbatas. Maka siapa yang bisa memberikan nama kepadanya? Tidak ada. Dan Allah tidak pernah mengatakan kepada Musa, namaku Yod-Heh-Vav enggak. Tetapi dikatakan aku adalah aku. Jadi nama Yahweh ini adalah sebuah gelar keagungan yang menunjukkan kebesaran Allah di dalam budaya Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak pernah membaca ini di situ. Jadi ketika dikatakan itulah namaku, itu menunjukkan tentang kebesaran kemahaan Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kalian salah memahami, kalian pikir nama, siapa yang memberikan nama kepada dia? Kutanya dulu sama dia, siapa yang memberikan nama? Oke. Bukankah Jadi menurut jarak daripada Musa dengan Yesaya begini. ribuan tahun? Udah dapat poin Bang, udah panjang-panjang. Anda mengatakan Nah, itu. Yohat Papi itu namanya yang Udah paling ya. agung Bang ya. Betul enggak? Nah, makanya nggak kau dengarkan penjelasan Ya kan? dengar dulu ya, namanya itu paling istimewa lah. Nggak ada. Ya. Nggak ada aku bilang kayak gitu. Kau nggak ngerti. Apa? Makanya di sinilah. Udah aku bilang tadi, itu nama Ya. yang dibuat oleh Musa ketika menuliskan kitab untuk menunjukkan kebesaran keagungannya. Oke, Jadi kita ketika berbicara oke, nama nggak usah Allah, panjang-panjang. tidak Kita berbicara sudah dapat huruf. poinnya. Anda mengatakan itu nama yang paling besar dikasih oleh Musa, ya. Nah, mana ada Nah, lagi? sekarang saya tanya lagi, Kau sebentar nggak usah dulu. pelintir, nggak usah pelintir. Saya nggak bilang Dah. kayak gitu. Dah. Kau Katanya jangan tadi kau melintir bilang biasa. nama yang paling besar, nama yang besar, kan gitu kan tadi kan, Loh. betul enggak? Makanya kau dengarkan kata-kata orang. Ya jangan silakan, kau Anda tetap pernah penggal. perangkap. Soalnya salah dari Mana ada awal gitu. Ya, perangkap? jelaskan. Tadi Saya bagaimana? Nah, Yohat Papi tadi bagaimana itu? Ketika Musa berjumpa dengan Allah, maka Musa Ya. bertanya, siapakah namamu? Ah. Tuhan mengatakan, aku adalah aku, Ahi Asher Ahi. Itu Allah tidak pernah memperkenalkan namanya kepada Musa dengan nama YHWH, enggak. Tetapi Musa ketika menuliskan tentang mengenalkan siapa Allah itu, maka dia di dalam menuliskan kitab itu menuliskan sebuah panggilan yang agung yang menunjukkan kekuasaan, kemahaan, keajaiban Siapa daripada namanya? Allah mereka. Dengan Siapa namanya? sebutan kekuasaan itu adalah YHWH itu. Iya. Yang kemudian dalam pengembangan sejarah dipandang orang itu sebagai nama, tetapi bukan nama dalam pengertian seperti namamu.
Oke, sekarang off dulu. Sekarang coba baca baik-baik kalimat ini ya. Baca enggak, baca baik-baik kalimat ini ya. Ya, ini Tuhan ini memperkenalkan dirinya loh, ya. Aku ini Tuhan. Ya, itulah namaku. Paham enggak sih kalimat ini ke situ itu? Makanya tadi kan saya sudah jelaskan samamu latar belakang pemakaian Ini gelar loh. itu. Enggak usah gelar, ini Makanya Tuhan kemarin- memperkenalkan dirinya. Dengar dulu, orang Kristen nggak kayak kamu itu. Lah, Orang kan Kristen kau itu bilang belajar kita dengan cerdas. bilang tadi, sebentar, makanya omonganmu tadi kau bilang Tuhan itu bisa disematkan kepada Aduh, manusia, aduh. bisa disematkan kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta maksud saya. Lah ini kan Tuhan dalam konteks memperkenalkan diri, aku ini Tuhan, itulah namaku. Lah sekarang orang Hindu juga manggil sesembahannya Tuhan. Orang Buddha juga manggil sembahannya Tuhan. Justru itu Ini kan Bang gelar Edi ini, ya. bukan proper name ini. Hah? Saya mau menanyakan dulu mengenai Tuhan tadi menurut Pak Nabi tadi, karena tadi ada pernyataan dia yang bawa Melayu. Saya mau nanya dulu sama Pak Nabi ini ya. Apa Nama tuh? aslinya Ayo siapa? silakan. Nah, jadi begini, karena saya Saya orang asli. Melayu, karena saya orang Melayu, jadi saya penasaran gitu. Tadi kata kurios diterjemahkan menjadi Tuhan, ya kan? Sementara menurut kami orang Melayu ini, seharusnya yang cocok untuk terjemahan kurios itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Karena Tuhan itu penggambarannya di dalam Melayu itu Theos, ilahi. Kok bisa di Alkitab Bapak dibuat pula jadinya dia menjadi seperti itu, apa namanya? Di Melayu itu sebenarnya Pak, kata Tuhan itu untuk ilahi, untuk Theos, bukan untuk kurios. Makanya bro, kamu itu belajar Saya tambah lagi dikit. yang bagus. Sebentar saya tambah dikit. Boleh saya tambah? Sebentar. Udah nggak usah dulu. Jadi Pak, kalau kamu nanti cari tentang etimologi kata Tuhan, kamu akan mendapatkan itu. Bahkan itu siapa? Aditya Saya- Mula Warman itu dipanggil juga sebagai Tuhan. Ada dalam sejarah catatannya, Ngawur. tapi mungkin Pak Dani yang ngawur. Mana pernah orang CIA yang ngawur? Enggak. Kita screen aja lah ya, biar gampang. Loh, kau cari aja etimologi kata Tuhan. Kau cari Ya. dulu etimologi Ya, kata Tuhan. Udah ini, tolong Bang Adi dia. Iya. Oke begini. Pak Dani nggak usah, Jadi, nggak ada ilmu Pak di Dani. da- Nggak ada ilmu Pak Dani. Takut Nggak ya. ada ilmu Pak Dani Sekarang saya udah. mau tambahkan, Bukan boleh? takut. Saya boleh tambahkan cek soal ya. kata Tuhan. Tuhan. Tunggu. Ibu Uti, share dulu Bu Uti. Tunggu dulu Bu Uti, saya dulu. Nanti baru dibantah, oke? Nanti baru dibantah. Kenapa? Oke. Ini ya, saya baca Etimologi ya. kata Tuhan ya. Ahli bahasa Remi Shalado menemukan bahwa perubahan kata Tuhan yang bersifat insani. Berarti di sini Tuhan bersifat insani, ya kan? Ini saya blok nih ya. Menjadi Tuhan yang bersifat ilahi. Nyambung nggak sampai sini? Kau baca dulu semua. Kau jadi orang belajar membaca secara utuh. Astaga. Jangan kau memahami gajah hanya dari telinga, tapi pahami Oke. gajah itu dari telinga, Oh, kaki, seluruh organ Oke. tubuh. Oke, Itu yang baru jelas. cerdas. Kalau kamu baca hanya satu kata, kamu bodoh namanya. Oke, Jadi bermula orang dari itu cuma terjemahan sepotong. Alkitab. Oke, bermula Gak usah dari kau terjemahan baca itu, aku udah Alkitab. baca itu semua. Lah, Aku jadi udah baca itu bagaimana semua. ini? Saya juga udah baca loh. Kok Ya, bisa itu kita beda dia. penangkapan gitu? Kok bisa kita beda cara tangkap? Ya makanya Sementara masalahnya di sini sementara saya nalarmu orang terlalu Melayu, pendek, itu aja. Pak. Bukan masalah nalar, Bapak Orang tadi Melayu, bicara orang Melayu mana kau? Orang Melayu mana? Orang Melayu juga banyak bodoh kok. Ais, hati-hati Oh bicara, jangan Pak, ya. gitu, nggak boleh tuh. Hati-hati bicara. Saya orang Melayu asli loh. Saya orang Melayu asli. Semua Biasa Melayu juga di Melayu Nusantara ini Melayu. Saya juga orang Melayu. udah. Saya juga orang Melayu. Nah, kalau Ya, kenapa kalau rumahnya? Bu Orang Uti- Batak. Kalau Bu Uti saya tahu semalam dia sudah Orang Batak bicara bukan orang Melayu kampungnya. gitu. Nah, sekarang Kamu begini, itu. kalau membawa bahasa Melayu aslinya, jadi jangan sembarangan gitu. Karena Makanya orang Melayu kau nggak pernah menganggap Tuhan itu Tuhan gitu. Makanya kau banyak Ya, boleh belajar. saya jawab, Jangan Pak? kau Boleh banyak saya mendongeng. speak up? Jangan banyak Boleh mendongeng. saya dulu? Banyak belajar. Bukan mendongeng. Tadi Mendongeng saya sudah namanya kayak share gitu. Saya sudah share Data Boleh. yang kamu tunjukkan itu kau baca sedikit. Loh, jadi Boleh sekarang saya Bapak speak yang up? tunjukkan sekarang. Boleh Ya, saya speak gini, up? jadi boleh saya menjawab. Ya, sebentar saya mau jawab Ali Said dulu sebentar ya. Pak Ali Said, ketika Bapak mengatakan kata Tuhan di dalam Alkitab itu yang kurios gitu kan. Nah, kalau setiap kata kurios itu artinya tuan.
Ya, tetapi Bapak tidak bisa memisahkan atau mengkotak-kotakkan atau mengambil itu ya secara keseluruhan kata Tuhan di situ. Karena kata Tuhan kalau Bapak paksakan juga menjadi kata Tuhan, itu rujukannya menuju kepada ketuhanan, Pak, ya. Ya, Lagi ya, pula itu ya karena kata itu, sebentar. Bu. Iya, menuju kepada di dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kata Tuhan itu juga disebut Lord. Lord Jesus ya, kalau Lord itu kita ambil dari kosakatanya sendiri ya, itu artinya Tuhan juga bukan Tuhan. Ya, ketika orang memanggil Lord Jesus itu, tetapi mereka tidak ada yang berpikiran bahwa Yesus itu setara dengan tuan tanah, tuan takur, tuan minyak. Ya, ketika mereka memanggil ketika mereka memanggil Lord Jesus bukan berarti Tuan Yesus, tetapi mereka tahu yang mereka sebut Lord Jesus itu artinya mengarah kepada Tuhan. Ya, Tuhan langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan maha besar, itu maksudnya. Jadi kata Lord itu juga ya, kata Lord itu pada masa 200 atau 300 tahun yang lalu itu kata Tuhan itu enggak ada, Pak. Ya, di dalam Alkitab tuh kata Tuhan itu belum ketemu. Ya, kata Tuhan itu baru ada pada masa sekarang gitu loh. Ya, itu tetapi kata Tuhan yang disebut di situ merujuk kepada Tuhan. Karena Alkitab kami telah mengatakan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan maha besar, Tuhan semesta alam. Nah, kalau Tuhan semesta alam itu apa? Saya tidak bermasalah kan kalau misalnya di Alkitab. Nah, gini sebentar. Itu Tuhan gitu. Yang saya persoalan ini jadi salah makna begitu. Karena apa? Pendapat umum antara Tuhan itu ilahi, Tuhan itu insani, seakan-akan jadi Tuhan itu adalah ilahi begitu. Ini yang jadi memang ilahi di sini. Di sini kurios, di sini adalah kurios ilahi. Ya, Mak Yesus mengatakan kalau Bapak memaksakan Tuhan itu jadi Tuhan. Bukan seorang yang menyebut aku Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, coba bayangkan yang masa Tuhan menyebut bukan sebentar. Kitab Ibu. Ya, sebentar. Ibunya, tapi pendapat umumnya bahwa Tuhan itu bukan Tuhan. Beda. Yang justru di Alkitab kami Tuhan itu artinya Tuhan. Sekarang sini pakai akalnya, Pak ya. Baru mau ngasih tahu ya. Ya, Yesus mengatakan bukan semua orang yang menyebut aku tuan kalau Bapak memaksakan itu cuma tuan tanah, tuan takur ya. Bukan semua orang yang menyebut aku tuan tanah, tuan takur, tuan minyak gitu ya. Akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, sekarang kalau Bapak memaksakan kata tuan itu cuma sekadar tuan tanah, tuan takur, tuan minyak, akan ke kerajaan sorga. Bagaimana hubungannya tuan tanah bisa memasukkan orang dalam kerajaan sorga, Pak? Ya, boleh saya cerita, Pak? Boleh? Ini bicara tentang Tuhan ketuhanan. Bentar, ya, Bang Ali Said. Lihat rujukannya dulu, lihat dulu ininya, apa isinya. Ya. Oke, sudah. Nih ya, kalau Bapak sebentar. Ya, Bapak mengatakan Tuhan itu jadi kurios ya. Di Matius 4 ayat 7, Yesus berkata padanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, itu disandingkan Allahnya itu bukan Tuhan tanah, bukan Tuhan ya. Tuhan Allah, tidak bisa. Dia adalah Tuhan Allah. Tidak bisa, Pak. Enggak masuk akal kalau Bapak memaksakan itu cuma sekedar Tuhan. Karena rujukannya di dalam Alkitab sudah, itu merujuk kepada Tuhan. Merujuk kepada Tuhan. Oke? Sudah. Enggak sabar amat sih, Pak. Dengerin dulu. Panjang lebar. Suaranya ada feedback. Oke, kalau sudah, tolong diberi kesempatan saya yang menyampaikan ya. Kalimat Tuhan itu sudah dikenal oleh bangsa Melayu. Itu bermakna adalah Sang Pencipta alam semesta. Sebelum ada Islam juga sudah disampaikan yang namanya Tuhan itu Sang Pencipta. Oke, kenapa sampai Tuhan ini dijadikan Tuhan di dalam karangan tahun 1973 itu? Karena ingin menyesuaikan di dalam kitab Perjanjian Lama, di sana di dalam kitab Alkitab, di dalam tulisan lama itu mengatakan Tuhan. Makanya ingin menyamakan ini oleh para ahli kitab, mereka berupaya untuk menyamarkan makna Tuhan itu sebagai Sang Pencipta akan diubah untuk menjadi Tuhan, disematkan menjadi Tuhan. Itulah makna yang ingin mereka jadikan. Padahal secara nature, sekali lagi secara nature, seluruh bangsa kita
anak-anak kita, bapak-bapak kita, nenek moyang kita sudah mengakui kalau Tuhan itu adalah Sang Pencipta alam semesta. Itu Pak intinya. Adit, ada feedback Sang nih. Pencipta Siapa yang alam feedback ya semesta. suaranya? Pak Adit, ini feedback nih siapa ya? Tolong dong, jangan feedback. Jadi, tolong jangan feedback. Sebentar, Oke, sebentar saya dia- cari dulu siapa. Sebentar dulu, Ya, tes tolong 1 cek 2 siapa yang 3. feedback. Jadi nggak mempesona ini. Iya, ya, sebentar, saya cek dulu ya. Bentar, sabar. Bentar. Sabar. Tes 1 2, tes. Tes. Bukan. Bentar dulu. Tes 1, tes. Enak ya? Udah enak ya? Coba dibuka Ya, dulu sudah. mic-nya semua, dibuka Ya, semua, dibuka masih, semua. Pak. Saya udah. Nah, sebentar, Masih. mikrofonnya dibuka semua. Iya, Masih, makanya Pak mikrofonnya Oke, diam dulu. Bauti dibuka sekalian, Bauti. Biar saya cek. Tes 1 2 1. Ah, ini yang Mr. Josh ini yang feedback ini. Bentar, Bang ya, sabar, saya setting dulu. Bentar. Oh, makanya. Ini memang benar nih kecurigaan Pak. Siapa Pak? Tes 1 2 3. Aceh. Tes. Bener kecurigaan Pak Aceh kalau Adit suka main-mainin apa ganggu-ganggu ini orang. Kelihatan Enggak. Adit mengerti ini gini. Bentar dulu, Mbak Uti. Coba dibuka dulu Mr. Josh, coba dibuka mic-nya. Tes 1 2. Tes 1. Ah, ini turun aja Mr. Josh ini kurang mempesona dia. Mungkin diganti dulu, diperbaiki perangkatnya dulu, Bro ya. Ada yang lain yang 3D Max tadi. Erben Ya, naik oke, lagi sudah. dong. Kok nggak Oke, dinaikin? oke. Sebentar dulu, sabar. Oke, sudah. Iya, lanjutkan Pak Dani, lanjutkan Pak Dani. Saya nggak tahu ini mengulangi kemarin, nggak tahu tadi apakah mempesona atau tidak. Nah, jadi karena disampaikan teman-teman tadi dikatakannya kurang mempesona, sekali lagi saya tegaskan, Tuhan itu adalah maknanya adalah Sang Pencipta alam semesta beserta isinya. Itulah yang dipahami manusia di Indonesia dan di Nusantara, bukan cuma di Indonesia, tetapi di Nusantara. Jadi makna Tuhan itu adalah Sang Pencipta alam semesta. Namun di saat dikenalkan dengan Islam, siapa yang menjadi Sang Pencipta alam semesta itu? Maka di dalam Islam dikatakanlah perenamnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna Tuhan ini diupayakan oleh teman-teman di ahli kitab itu ataupun di Alkitab ataupun teman-teman di kekristenan tahun 1973 mulai mencoba untuk mengotak-atik makna Tuhan menjadi Tuhan. Itu cara mereka untuk mengaburkan makna Tuhan, hakikat Tuhan yang sudah menjadi darah daging oleh bangsa ini, oleh wilayah Nusantara ini yang berbahasa Melayu, notabene-nya berbahasa Melayu. Tuhan itu berbeda dengan Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta. Tuhan itu adalah Pak Dani. kok di stop. Silakan dirasakan dan diresapi. Silakan dirasakan dan diresapi oleh seluruh Nusantara. Pak Dani. Baik dari Dani aja, Malaysia, Pak Dani. Brunei ataupun Pak Indonesia. Dani memframing. Pak Ini aja baca aja ya. Ini tanyakan Dani, kepada orang Dani. tunai Mas Melayu. sedang ada tugas. Ya, Pak Dani ini baca aja Tanah Pak. Bunda Bahasa. Kok ketakutan? Dari bahasa Indonesia. Bunda Nah, Bahasa. sekarang kalau Bahasa Ketakutan. Indonesia berasal dari bahasa Melayu ke Pulau bahasa Melayu Lingga dari Lingga, ya. Ya, saya Pada- Pak, ini saya membacakan 1 Timotius 6 ayat 15, yaitu saatnya akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang dan penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Ya, ayat 16-nya. Apa itu tuan di atas segala tuan? Ayat 16-nya di sini mengatakan, Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang. Kita dan mohon maaf tak Bu akan Uti. pilih. Mohon maaf Bu Orang Uti. pun tak pernah melihat dia Kita dan memang berbicara manusia Tuhan. tidak dapat melihat dia. Ini Jadi bukan Bagi bicara dalam Alkitab. hormat dan Begini. kuasa Halo. yang Ini kekal. tidak berbicara Amin. Alkitab, tetapi Halo. berbicara makna Tuhan yang Halo. menurut terserah bangsa makna Tuhan yang Nusantara. kami
rakyat Pak, Nusantara. mana Tuhan di kitab adalah tadi sang seperti pencipta ini. alam semesta. Halo, Di kitab Bapak Makasih. sendiri, Pak. Pak Dani, Halo. di kitab Tuhan Bapak sang sendiri bukan Bentar, pencipta iklan, Pak. alam semesta. Muti, sebentar Muti. Saya mau meluruskan. Pak Dhani memframing fly victim. Pak Tuhan Dhani adalah memframing sang fly- pencipta fly alam victim. semesta. Benar. Itu Tapi bukan flying itu. victim. Bukan. Tuhan itu adalah sang Itu. pencipta alam semesta. Pak Dhani dengar penjelasan saya tentang fly victim, tentang framing Pak Dhani. Pak Dhani udah kemana-mana. Pak Dhani udah kemana-mana. Pemahaman Saya nggak sederhana kemana-mana, cuma mengenai satu bahasa aja Allah. saya katakan. Dengar Tuhan Pak adalah Dhani. sang pencipta Dengar alam Pak semesta. Dhani. Kenapa kemana-mana? Sedikit Pak Dhani. Anda sampai ke 1973 tadi. Pak Dhani memframing. Pak Dhani memframing. Pak Dhani memframing. Kalau mau asli, Pak Dhani cari, Pak Dhani baca Alkitab 1813, itu yang tertua. Itu termasuk tertua bahasa Melayu. 1813. Said Ali Baba, itu terjemahan bahasa Melayu. Anda memframing. Pengertian dari kata Lord, Tuhan itu tadi, sama seperti orang dalam bahasa Jawa. Gusti Allah, Gusti Pangeran Kanjeng Nabi. Bagaimana itu Anda menerangkannya? Gusti tidak mengarah Oh, kepada Pak. Tuhan. Salah Tolong, kamu. kalimat Tuhannya mana? Dul, Gusti itu kalau dalam bahasa Jawa itu panggilan tertinggi. Gusti. Gusti Kita Allah, bukan Gusti berbicara Pangeran. Gusti. Gusti, Kita dengar dulu, bukan Gusti. bicara Gusti, kita Pak berbicara Dhani, dengar Tuhan. penjelasan. Gusti Sultan. Seorang sultan, seorang raja, ya dipanggil Gusti. Itu pengertian sederhana Pak Dhani, kita nggak usah melebar. Lanjut ke topik. Gusti Back to topic. bukan pencipta alam semesta. Back to topic. Gusti Back to bukan topic. bukan Pak sang Dhani, pencipta. Pak Dhani mengenai kata-kata itu kalau di dalam bahasa itu namanya tata bahasa. Pak, Sudah? Sang pencipta. Saya Pak beri Dhani. contoh sederhana. Pak Saya Dhani. beri contoh sederhana Pak Dhani. Back to topic. Sang pencipta. Kembali Gusti ke bukan sang topik pencipta. Pak Dhani. Pak Back Dhani to dengar topic. ya. Karena Justru orang Muslim itu nggak punya Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Anda punya Allah. Yang punya Karena Tuhan itu tadi Kristen. Ya. saya itu Yang punya harus Tuhan itu orang meluruskan. Kristen. Ya. Harus meluruskan. Anda kok sadat Pak. Anda itu mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Anda punya Allah. Kenapa orang Kristen mengatakan Back to Tuhan topic. itu Yesus itu adalah pencipta, ya? Itu pandangan Baik orang saja, Kristen. Budi. Jadi Back Anda to jangan topic. memframing itu. Back to topic. Back to topic. Kembali ke topik. Saya minta kembali ke topik. Masalah Lord, masalah ini. Itu Saya kembali tidak ke bicara Lord, dalam- bicara kepada dalam- Tuhan. Bahasa Indonesia adalah sang pencipta Pak alam Dhani, semesta. Terima kasih. muara pembicaraan tentang Tuhan, Lord dan segala macam itu tadi dari Pak Ali. Jangan bermain-main dengan saya. Saya tidak Ya, main-main. lanjut, Pak. Buti, silakan Buti. Soalnya begini Pak. Saya pamit dulu ya, saya pamit. Saya ada urusan umum ya. itu, Tuhan itu Ya, adalah saya pamit keilahian. dulu Ada ya. Budi kabur. Enggak, saya ada urusan. Nggak ada yang Saya- main-main di sini. Mana berani saya main-main? Bukan. Pak Ali tidak sedang main-main, Pak. Pak Ali sedang berusaha membuka pikiran atau cakrawala berpikir. Tetapi Iya, saya jangan dibawa untuk memframing salah satu agama, terus dibawa ke agama bahwa LAI melakukan kesalahan translasi gitu, translate. Dari awal saya tidak mempermasalahkan itu. Sama juga seperti saya bilang sama Bu Uti kan. Kalau misalnya Alkitab mau memakai kata kurios itu Tuhan, itu tidak masalah. Ini masalahnya definisi umum. Kami di Melayu ini kan tahunya bahwa itu Tuhan itu ilahiyah gitu. Betul. Beda Tepat dengan sekali. Tuhan. Itu Karena aja, kurios itu bukan hanya kurios, kurios. Itulah Tuhan. Izin Pak, sebentar kurios. Pak. Izin Pak, sebentar Pak. Pneumatos. Izin Ya, Pak, silakan. sebentar Pak. Silakan. Anda menyinggung bahasa Melayu. Bagaimana dengan Melayu Delhi mengatakan awak dengan Melayu Lingga? Awak. Satu kata ini, pengertiannya bagaimana? Berbeda. Ya? Ya, awak di Melayu Ya. Delhi itu artinya kita. Hah? Awak Gimana? di Melayu Delhi itu artinya kita. Saya Melayu Riau. Ah. Jadi Melayu kedua Riau, bahasa itu Riau ada di sini. Ya di Riau Daratan lah. Pekanbaru. Halo?
Mana ini? Suaranya Bung, putus-putus, Bang. Bung, Kalau di kembali Jambi Anda awal itu pelajari artinya sejarah kamu. Melayu. Iya, tahu Gimana? Bang, tahu. Nah, Kalau pakai Melayu Malaysia saya memang awak itu artinya kamu gitu. Tapi kalau soal Tuhan, semuanya Ini jelas. sepakat Tuhan itu ilahi. Iya, Kurios itu Tuhan. Bagaimanapun Kurios itu Tuhan bahasa Yunaninya. Masa Yesus pencipta? Aduh, kalian. Pak Ali, saya memberi saya Iya, Pak, iya, Pak. Gini, halo, halo, suara saya jelas. Putus-putus. Suara saya jelas. Nah, yang saya maksud itu hanya Aduh, hilang suaranya. yang saya berikan itu hanya gambaran sederhana tentang betapa. Yang suara saya jelas, tempat yang lain. Jelas. Halo. Oke, lanjutkan saja, Pak. Halo. Lanjutkan, Pak. Ya. Jelas, Pak, jelas. Yang saya berikan itu gambaran atau contoh. Yang saya berikan itu gambaran atau contoh dalam pengertian tata bahasa. Dalam pengertian tata bahasa. Sebagai Maksudnya satu yang mana contoh ini, lagi saya terangkan buat Anda. Yang awak tadi. Imajinasi Anda. Tentang awak, kata awak. Satu. Yang kedua, yang mau saya berikan lagi. Dalam bahasa Inggris, jungle. Halo. Ya. Suaranya putus. Jadi intinya begini aja, intinya seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat Nusantara mengenal yang namanya Tuhan itu adalah Sang Pencipta alam semesta. Silakan ditanyakan di Brunei, silakan tanyakan di Malaysia, silakan ditanyakan di mana-mana saja. Pasti itu betul. Jangan kita rubah-rubah. Kalau Anda ingin memframing, siapa yang merubah seluruhnya? Yang merubahnya itu orang-orang yang berupaya untuk memanipulasi. Sekarang begini aja ya. Pak Dani Melayu mana Pak Dani? Pak Dani Melayu mana Pak Dani? Maaf. Saya Melayu saya bicara sebentar lagi. Saya akan saya Riau. Saya akan ada tugas. Sama kan? Mau tanya. Sama enggak? Saya mau tanya, boleh ya? Sang Pencipta alam semesta, betul nggak? Pak Dan. Oke, Pak Dani. Nah, tanya di Brunei juga, di Malaysia juga. Itulah orang Melayu Malaysia. Apalagi ini ada upaya untuk memplesetkan makna Tuhan. Inilah manusia yang berupaya untuk memplesetkan makna konotasi daripada Tuhan. Manusia seperti inilah yang berbahaya. Yang memplesetkan kata Tuhan tidak bisa dijadikan Tuhan. Justru kalian itulah yang nggak punya Tuhan. Begini, ya. Kalian itu punya Allah. Ya. Pak Dani tadi Tuhan ngomong, itu namanya Tuhan Allah. itu adalah pencipta alam semesta. Oke? Setuju ya Pak ya? Ya. Nah sekarang saya mau tanya, kalimat tiada Tuhan selain Allah, maksudnya apa Pak? Ya, banyak Tuhan. Begini ya Pak ya. Oke, boleh saya jawab? Oh ya silakan Pak Dani. Oke, tiada Tuhan. Maka di sana dikatakan tiada Tuhan, yang dimaksudkan tiada Tuhan di sini adalah orang-orang pada zaman itu mengakui adanya Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang tidak memiliki nama. Maka dalam Islam mengenalkan nama Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Berarti tidak ada pencipta alam semesta. Nama Tuhannya tidak ada namanya. Bapak kembali lagi kepada kaidah bahasa ya, kembali ke kaidah bahasa. Premis Anda yang pertama gaya bahasanya bahwa arti kata selain itu kalian nggak tahu apa? Kembali kepada arti kata ayat selain ini, gimana bahasa Indonesia kalian? Berbalik lagi Bapak. Gimana nih Pak ini? Sudah dipahami secara hati nurani saja ya. Jadi nggak usah terlalu banyak. Makanya Pak, dalam membuat satu premis itu dipikirkan dulu Pak, jangan asal comot. Kita setuju semua bahwa Tuhan itu adalah pencipta semesta. Kita setuju memang Tuhan adalah pencipta. Tapi Tuhan sendiri juga itu tidak bisa lepas daripada keilahian itu sendiri. Jadi kalau kembali ditanyakan kepada tiada Tuhan selain Allah, Bapak sendiri bingung, akhirnya kembali lagi Pak, muter lagi jawabannya. Bingung kok bingung. Sebetulnya nggak bingung kok, bapaknya yang nggak paham. Gimana bingung? Bukan begitu Yesus diciptakan Pak. Pak Brojon, kalian yang juga melakukan Islam nggak ada yang bingung. Tidak diciptakan. Iya. Buat orang Kristen tuh Yesus tidak diciptakan. Kalau Islam punya pemahaman Yesus diciptakan ya monggo, tapi Anda nggak bisa omong ke kami orang Kristen bahwa Yesus diciptakan gitu loh.
Yesus itu sudah ada Yesus sejak itu semula. diciptakan. Ya, Ada Dia dari nggak ada, Pak. dilahirkan. jadi Nggak begini, bisa. Pak. Yesus bukan Tuhan. Nggak bisa itu. Anda memaksakan kehendak Anda. Ya, Itu sama aja Bapak. ketika kamu tadi mengatakan tiada Tuhan selain Namanya Allah, ketika Tuhan. Anda bertanya, Oke, ya. Manusia Begini, itu tidak begini, akan bisa begini, menjadi rekan-rekan. Tuhan. ada zaman Rekan-rekan, itu, untuk nah zaman membahas, sekarang apa? membahas masalah ketuhanan ini sudah jadi zaman bahula, ya. Nanti anak cucu Iya, kita Tuhan kita ajar, juga akan ajar. membahas ini. tiada Walaupun Tuhan. dari Kristen sudah menjelaskan, tetap akan bertanya terus. Jadi ini terus dari saya belum lahir sudah ada pertanyaan-pertanyaan tentang ketuhanan di Kristen. Makanya Dan dijelaskan Tuhan itu pun mereka satu tidak aja, akan. Pak, Kenapa? Allah. Karena mereka memandang John juga secara jaga statementnya. keyakinan mereka. Anda kan sedang Begitu. berdialog dengan orang Kristen, Oke. ya kan? Hmm. Anda juga jaga. Dijelaskan Kalau saya pun bilang juga nanti Anda akannya begitu fiktif terus. gimana? Coba. Sama Jadi, aja. Percuma juga Jadi kita kita sama-sama jelaskan. loh. Dari Kita dulu diskusi sudah yang baik, dijelaskan. diskusi yang bermartabat. Iya, manusia tidak Jadi akan kalau bisa sudah menjadi dijelaskan, Tuhan gitu saja. Ya, Pak. iya, Anda Itu pun akan boleh ditanyakan, sembarangan dan- omong gitu loh. Tadi saya setuju, Nah, iya. Pak Ali Said bagus, membuka cakrawala kita berpikir. Tetapi jangan melakukan framing-framing. Mari kita Iya, buka pemikiran. Bersama-sama kita diskusi. Saya Iya. paham Mengedukasi. framingnya di mana Saling ini? Melakukan framing. Bang Prem, Ya framing Anda Pak tadi Ali, Pak lanjut, Pak Ali. Dani yang awal-awal Lanjut. Pak Dani, Pak yang Dani. tentang Melayu apa semua itu udah Jelaskan, memframing Pak Dani, seperti kali itu, itu. Lanjut, cuma Pak Ali, masalah ya kan? Oke, saya undur diri dulu ya karena Benar. ada tugas ya. Terima kasih atas waktunya. oke Pak Nebu, saya bentar lagi Ya, Pak. Tuhan berkati semua. Yuk, salam. Ya, amin. Nah, jadi gimana? Benar, Pak Ali, lanjut aja dulu. Lanjut. Iya. Kita Ya, iya. sebenarnya Iya. ininya Pak, begini Pak ya, karena kami ini Melayu semuanya mengartikan Tuhan itu adalah keilahian gitu. Jadi timbul pertanyaan gitu, kok bisa Pak maknanya Ali, berbeda? Pak Ali, jangan memframing lagi Pak Ali. Saya bertanyalah buat ada. Iya. Apa arti Melayu itu? Apa arti Melayu? Dan siapa itu Melayu? Saya mau tanya kepada Anda. Melayu itu kalau dari Apa itu Melayu? banyak Bang, ada tiga buah pendapat itu. Ada yang mengatakan Iya, Melayu jel- itu artinya lari atau orang yang berpindah. gitu, yang Tunggu. suka berpindah-pindah. Tadi katakan Anda katakan apa? Melayu itu pertama tadi artinya apa? Lari. Kenapa pula lari ke Anda pakai Melayu? bahasa Pak? Jawa. Anda pakai bahasa Jawa. Iya, karena banyak pendapat, ada tiga Bahasa Jawa. pendapat. Nggak usah itu. banyak cerita kamu. Kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti. Melayu itu Saya sebutan baru singkat menjelaskan yang disingkat satu. dari kata dengar dulu bos. Melayu itu Oke, Bos, silakan, pilih. Bos. Melayu itu singkatan. Melayu itu singkatan dari Melayunesia. Melayunesia dari mana? Urut sejarahnya. Kan saya Urut sejarahnya. sudah Ada saya Melayu, mau ada Oke, saya Melayu muda, jelaskan. ada Mana Melayu? ada Melayu tua. ada dari Ada Bohong Melayu muda bisa. dan ada Melayu tua. Jangan lari dari Sudah, konteks buka dong. sejarah. Ngapain lari ke Jadi, Melayu? Kembali ke topik. Saya Kembali ke jelaskan topik. ya. Nggak usah banyak cerita Oke, Pak bisa Dani. didengar nggak? Pak Dani pembohong. Takut ya? Pak Dani pembohong. Takut ya? Takut Takut dia ya? tuh, Saya takut bukan Pak takut. Dani. Pak Dani Takut pembohong. itu Pak Dani. Melayu Lanjut, itu Pak Dani. berasal daripada pertama itu benua Malaya. Kemudian penduduknya dikatakanlah Melayu. Paham? Rumpun Malaya. Jadi Malaya itu semenanjung Malaya itu di zaman Marco Polo yang menemukan benua di Asia ini dikatakan Malaya. Maka penduduknya dikatakan Melayu. Paham? Aduh, ini Jawa, orang sejarah Malaysia. gimana? kadang Betul, Iya. Pak, betul. kita ini Pak belajar Dani, sejarah. Pak Dani, nggak usah. Tolol Pak Dani, bener ini. Pak Dani, Pak Dani, Bukan. Aduh, Pak Dani, udah Pak Dani, ngawur. Padahal itu orang Enggak, Melayu enggak, lebih gini. tahu lah Melayu bicara daripada sejarah. Anda. Jadi Melayu. saudara-saudara, Kalau yang Anda katakan inginnya Malaya, tunggu sedikit Pak. Kalau Anda katakan kita Malaya, perlu itu juga udah memang itu sudah modern. belajar Anda lari ke Columbus, Columbus tidak pernah menemukan benua Melayu, tidak pernah menemukan benua Melayu. Anda jangan memframing, Anda jangan memutarbalikkan sejarah, ya, dengar itu ya. Aduh, Lanjut. silakan. Kembali ke topik. Silakan netizen yang menilai. Iya, Netizen sudah aja, saya kita nggak usah lapor. memaksakan. gini Pak, gini. Marco Polo memang pernah sampai di Melayu. Ada Nah, catatan udah. sejarahnya. Gini Pak Dani, tenang. Saya kasih tahu yang Gua benar. tahu ya. Ya. Gua tahu ya. Gini Pak Dani, tenang dulu, jangan senang dulu Pak Dani. 2 Aduh. April 1576 Marco Polo tiba di
Semenanjung Melayu, oke? Malaya. Memang ada suku Malaya. Melayu, oke? Tetapi pengertian itu adalah pengertian kita bersama. Jadi jangan mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok yang berusaha memplesetkan kata Tuhan gitu loh. Itu yang penting buat benar, kita. benar. Yang benar itu maksudnya. Kami nggak Jadi mempersalahkan itu. Alkitab. Betul. Jadi yang jelas Tuhan itu adalah sang pencipta alam semesta. Sebelum Betul. datangnya, iya Betul. sudah. Orang Muslim mengatakan Allah pencipta alam semesta. Kami juga mengatakan Yesus itu pencipta alam semesta. Itu juga Iya, ada nggak ayatnya. apa-apa. Itu nggak apa-apa Tuhan. Gitu. Yesus Kalau- pencipta alam semesta, benar, nggak masalah bagi Anda. Iya. Udah. Kalau Anda Berarti kan Yesus pencipta alam semesta, ya sudah. Beres Pak kan? Dani, bahasanya sedari tadi, kalian muntahan kalian jilat lagi, air kencing kalian minum lagi, kan begitu bahasanya. Terbalik. Ya kan? Terbalik kali. Kalian yang ngajak Tadi kan mutar-mutar, Yesus kalian yang adalah ngajak Tuhan pencipta alam semesta. Yesus adalah pencipta alam semesta. Gini. Adapun yang dijelaskan saudara saya tadi Pak Erben itu adalah mengenai proper name. Jadi Pak Erben itu berusaha menjelaskan berdasarkan sumber-sumber Alkitab. Nah, kalau teman-teman dari Muslim punya pandangan berbeda ya tidak masalah. Toh kita memang berbeda, tetapi bukan berarti kita saling bertengkar-tengkaran, kan nggak mempesona kata Bang Adit, ya kan? Bukan begitu kawan-kawan. Begini Ya kan? Pak, kalau masalah kita berbeda itu tidak masalah, tapi jangan membuat premis-premis yang pada akhirnya memainkan play victim. Yang bikin premis siapa? Kita udah mengakui kok dunia Melayu sudah mengatakan Tuhan itu adalah sang pencipta alam semesta. Nah, kan terbalik. Gimana Anda tanya di terbaliknya? Malaysia. Anda tanya Gimana di Malaysia, terbaliknya? tanya di Semenanjung Malaya ini, apakah Tuhan itu merupakan bukan pencipta alam semesta? Kita tidak tanyakan ke Malaysia, nggak jauh, teramat jauh. Aduh. Pak Dani, teramat jauh Anda teramat jauh. Anda menyentuh ranah yang Anda tidak ketahui. Saya buka Pak Dani. Pak Dani, saya buka ya sejarahnya, bahasa ya, sejarah bahasa. Nggak Bahasa perlu Indonesia lagi, itu udah fakta. bahasa Indonesia berasal dari bahasa Kita Melayu. berbicara fakta. Kenapa Bukan kenapa saya bicara Pak Dani nggak mau dengar? Saya mau jelaskan Pak Dani nggak mau dengar. Ini catatan sejarah loh. Ini catatan sejarah Penjelasan loh. orang yang memanipulasi untuk apa didengar? Saya tidak memanipulasi, saya berdasarkan catatan sejarah. Pak Dani yang suka memanipulasi. Pak Nabi YouTube lanjut Pak Nabi YouTube, Ya. mau Pak Nabi Ya, YouTube dengar. mengungkapkan Ini sejarah catatan sejauh sejarah loh. manapun, orang Melayu itu tetap mengakui Tuhan itu adalah ilahi. Mau dipleset sejauh manapun sejarahnya tetap begitu. Mau kemanapun gitu. Sekarang begini, kita bicara sejarah. Saya belum masuk ke ranah itu. Saya belum masuk ke ranah itu. Ya, dengar. Sejarah mencatat Melayu itu ada dua, Melayu tua dan Melayu muda. Wah. Udah? Halo, suara saya jelas? Framing apa lagi? Suara saya jelas? Framing. Suara saya jelas? Halo? Ini Halo, suara saya jelas? apa lagi? Jelas. Nah, sejarah mencatat Melayu itu ada dua, Melayu tua dan Melayu muda. Ini bukan framing, ini catatan sejarah. Ini catatan sejarah, ya Pak Dani ya. Dikenal dengan kita bangsa Indonesia menggunakan bahasa Melayu karena apa? Karena suku Melayu pada waktu itu ada suku pelaut. Dia berdagang kemana-mana. Dan pada waktu itu di setiap daerah lebih dikenal dengan bahasa Melayu, bukan bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Manado, bahasa Bugis, bahasa Ambon, tidak. Tapi digunakan bahasa Melayu. Ini ya. Jadi suatu inisiatif diambil bahwasanya bahasa Melayu itu diambil dan menjadi ibu bahasa. Itu sebabnya dikatakan bunda bahasa. Ya. Dan saya sekarang pada saat ini saya sudah 2 hari di sini berada di tanah bunda bahasa. Buka sejarahnya. Kalau mau bicara tentang sejarah, kembali ke gugatan kalian yang memframing tadi mengenai Lord dan segala macam tadi tuduhan ataupun gugatan kalian itu
acuannya adalah tata Jangan bahasa. kalian, saya tidak, mohon maaf, saya tidak pernah berbicara Lord ke God ke atau God manapun, saya nggak pernah berbicara. Pak Dhani Saya sudah berbicara Tuhan saja. memframing. Pak Dhani sudah Saya memframing. tidak berbicara Koryos. Pak Dhani sudah Saya memframing. urusannya Tuhan. Ya. Saya dengan ini menolak apa yang Anda katakan karena Anda memframing, ya. Anda memframing, Anda selalu memframing, Anda selalu berusaha untuk melarikan topik. Itu aja dari saya. Oke, makasih. Yang jelas Tuhan itu menurut pandangan orang Melayu adalah Sang Pencipta alam semesta beserta isinya. Namanya siapa? Terserah. Kalau dalam Islam namanya adalah Allah. Kalau di dalam Buddha mungkin namanya Wisnu atau apa saja, terserah mereka, masing-masing agama. Pak Dhani nampak, Pak Dhani, nama Sang Penciptanya adalah Allah. Pak Dhani, maaf Pak Dhani, saya diajarkan untuk menghormati orang tua, tapi saya tidak diajarkan untuk menghormati ketololan. Saya tidak diajarkan makanya untuk kalau menghormati Anda ketololan. tolol, jangan dipiruskan, jangan ditularkan kepada masyarakat terima kasih luas. Pak Dhani karena sudah mengatakan saya tolol. Jadi pertanyaan, jadi Anda bahasa, sendiri yang mengatakan. bahasa saya begini Pak Dhani, bahasa saya sederhana. Anda itu menang tua, tapi otak Anda seperti anak kecil. Cara berpikir Anda seperti anak sekolah minggu. Ya. Atau gini, orang Buddha itu tahu Tuhannya siapa. Apa ini? Orang Buddha itu orang Buddha tahu. Dari topik. Orang membanggakan dirinya. Bukan membanggakan Pak Dhani, saya mencoba meluruskan. Saya meluruskan. Kalau memaksa sejarah loh. Kok memaksa? Enggak usah aja nih. Aneh nih orang, kok memaksa? Jangan lari ke sana kemana-mana Pak Dhani. Saya selalu menyampaikan Tuhan itu Sang Pencipta alam semesta. Pak Dhani bukankah dari mulut Pak Dhani keluar kata-kata orang Buddha menyebut orang Hindu orang Buddha menyebut Tuhannya Wisnu. Sejak kapan orang Buddha menyebut Tuhannya Wisnu? Itu contoh. Itu dewa Hindu Pak Dhani. Itu sebabnya saya berani mengatakan Pak Dhani itu menang contoh tua. Saja. Bukan contoh, memberikan contoh, jangan salah. Oke, bagaimana Anda mengatakan kebenaran itu ada maaf salah. Lanjut. Karena saya back to topic. Makanya saya tak paham. Oke. Makanya saya katakan yang namanya Tuhan menurut pandangan orang Melayu itu adalah Sang Pencipta alam semesta. Oke, kalau tuan itu adalah pemilik, misal tanah ini tuan tanah, ya kan? Tuan guru berarti dia maha guru, tuan guru. Kembali ke perkataan Pak Dhani. Kembali saya kembalikan perkataan Pak Dhani. Siapa pemilik alam semesta ini? Pemilik alam semesta yaitu adalah Rabbul Alamin, Rabb, siapa Tuhan semesta alam. Namanya dalam Islam, kalau dalam Islam namanya Allah. Saya kembalikan ke mulut apa yang Pak Dhani katakan tadi. Iya kan? Yang keluar dari mulut Pak Dhani tadi apa? Tuhan itu pemilik. Siapa pemilik alam semesta? Kalau kami bernama Allah. Berarti bukan Tuhan kan? Dalam ini bukan Tuhan kan? Macam mana nya bukan Tuhan kan? Makanya nggak usah bermain kata-kata. Jangan bermain kata-kata. Akun ini mau memberi edukasi publik atau mau membodoh-bodohi publik gitu? Saya bukan membodoh-bodohi publik. Tadi karena pembodohan kepada umatnya. Dengar dulu Pak Dhani. Pak Dhani tadi mengatakan pembodohan kepada umat. Tuhan itu sehingga adalah pemilik. Umatnya dibodoh-bodohi untuk mengeruk keuntungan. Itulah kebiasaan yang tidak baik. Pak Dhani, dengar dulu Pak Dhani. Pak Dhani katakan Tuhan itu adalah pemilik. Jadi saya bertanya, siapa pemilik alam semesta ini? Saya katakan yang pemilik alam semesta beserta isinya yaitu adalah yang saya Allah. kembalikan kepada Anda. Tuhan. Jangan membuat premis yang Anda sendiri nggak mengetahui. Pak Nabi. Kalau dalam Islam adalah Allah. Menurut orang Islam, pemilik alam semesta namanya Allah. Ya sudah kita akui Pak. Ya. Udah. Beres. Benar. Menurut Tapi, manusia purba, Pak, pencipta alam semesta itu roh-roh nenek moyang. Itu kan siapa katakan? Kalau animisme kan kalau mereka kalau Anda bertanya kepada saya, berkata kepada saya katakan Anda bodoh. Anda mencoba menyesatkan saya. Karena saya tetap harus kembali kepada Alkitab. Silakan Anda jelaskan
di mana saya membodoh apa namanya? Bagaimana apa alasan Anda mengatakan saya bodoh? Kalau saya mengatakan manusia purba itu animisme. Karena Anda mengatakan Pak Ali, Pak Nabi, saya minta waktu. Jadi gini, silakan, Pak. Saya kebetulan juga berasal dari masyarakat yang tradisional. Jadi kita tidak animisme, dinamisme itu kan animisme itu kalau nggak salah percaya kepada apa ya, roh binatang apa roh apa ya? Kalau yang saya coba baca definisinya dulu Pak, definisinya dulu. Termasuk paganisme aja lah Pak, langsung Pak. Oke. Silakan Pak Ali kasih definisi dulu. Jadi kalau saya, apa yang saya ketahui ya berdasarkan apa yang tradisional ini, mereka bukan percaya itu, tetapi mereka percaya kepada sesuatu kekuatan yang lebih besar yang nggak kelihatan. Dan itu memang kita sampaikan di dalam apa? Jadi mereka mengatakan kekuatan yang besar yang mereka nggak tahu bagaimana pengejawantahannya. Nah itu mereka lakukan. Tetapi bukan berarti mereka menyembah pohon itu. Toh pohon atau batu kalau memang merasa mengganggu bisa ditebang kok. Nggak masalah. Kalau dari definisi ya Pak ya, ini animisme itu adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh yang merupakan asas kepercayaan agama mula-mula muncul di kalangan manusia primitif. Itu animisme. Itu kan definisi yang kita bikin Pak. Tetapi definisi itu menurut saya ada beberapa hal yang nggak tepat. Kenapa saya bilang nggak tepat? Ini lebih kepada masalah religiositasnya. Jadi kalau kita kembali kepada kepercayaan tradisional, kalau kita perhatikan, kita benar-benar memahami, ini ada suatu hal. Jadi gini loh, pengetahuan atau ahli-ahli yang modern ini berusaha untuk melakukan penilaian yang sangat subjektif terhadap mereka. Sekarang gini, kalau katakanlah mereka menyembah roh dalam bentuk pohon, dalam bentuk apa? Apakah pohon itu dikuduskan? Kalau pohon itu bermasalah, mereka bisa tebang pohon itu. Tapi sebetulnya yang mereka lakukan adalah mengakui ada supreme being, ada sebuah kekuatan besar yang tidak terjangkau oleh akal budi mereka. Tetapi bagaimana pengejawantahannya, jadi ilmu-ilmu ini cenderung untuk melihat apa yang mereka lakukan, tetapi tidak memikirkan kedalaman religiositas orang-orang Kembali ini. ke tema saja, nggak usah melebar ke kembali ke tema. Tema yaitu tentang bahasa Melayu mengenai Tuhan. Itu aja titik. Jadi begini. Bahasa Melayu mengenai Tuhan. Sudah putus kita bahwa pencipta itu di dalam Islam namanya Allah. Di Kristen bukan Yesus, bukan Pak. Saya luruskan Pak, bukan Allah Pak, Allah. Oh ya, boleh benar. Saya tidak bisa mengucapkan itu. Nah, jadi jawaban pertanyaan la ilaha illallah tadi itu menafikan Tuhan dengan nama lain. Tetap juga artinya maknanya itu Tuhan. Cuman menafikan namanya saja, bukan tidak ada Tuhan. Ini macam mananya ini bisa bergeser-geser makna seperti ini? Loh, sekarang bukan bergeser-geser, kita mencoba memberi edukasi kepada pendengar. Jangan Anda katakan menggeser-geser. Kita membedah kalimat ya, kalimat. Membedah kata. Jadi Bapak Ali mengatakan maknanya, tapi kan berdasarkan struktur kalimat saja kita membaca lurus. Oh, berarti tidak ada Tuhan. Tetapi kalau Pak Ali jelaskan, oh oke, itu pengertian Islam bagus gitu kan. Jadi kita begini Pak, saya jelaskan. Jadi begini Pak, ada kursi kecuali di dalam ruangan. Dalam hal ini, saya mau memberi pemahaman sedikit, ya. Kalau kita menyampaikan dalam tata kelola tata bahasa, itu mereka nggak akan terima. Tapi tata kelola tata bahasa yang mereka buat itu kita dipaksakan harus menerima. Ini kan nggak fair. Maksudnya harus siapa yang mengharuskan? Nggak ada yang mengharuskan. Siapa yang mengharuskan? Iya, maksudnya gimana? Kita hanya meluruskan. Kita meluruskan kalau orang Melayu, saya katakan yang namanya Tuhan itu adalah Sang Pencipta alam semesta. Ingat, Melayu itu adalah dari bahasa awalnya Malaya. Di pesisir. Pak Ali, saya buka sedikit ya otak Anda Pak Ali ya, ingatan Pak Ali. Bukan Pak Ali, Pak Dani. Oh Pak Dani, oke saya diam dulu Pak ya. Kita tadi sebelum ini tidak bicara ke dalam bahasa Melayu, tapi tata bahasa tentang kata Tuhan. Sampai menyinggung-nyinggung bahasa Theos, Yunani dan segala macam. Kita tidak menyinggung
awalnya tidak menyinggung ke situ, masuk ke ranah itu. Ingat itu Pak Dhani, kita kembali ke akar permasalahan pembicaraan yang mulai melebar ini. Ya, ingat itu Pak Dhani ya. Saya fokus bahasa Melayu. Kalau mau bahasa Melayu, kembali ke acuannya 1813. Atau buka aja Alkitab saya Alibaba. Udah. Jadi bahasa Melayu di Nusantara pasti dari Brunei, Malaysia, Indonesia pasti mengatakan Tuhan itu adalah sang pencipta alam semesta. Itu fakta dan data dan realita, apalagi namanya. Makanya Pak Dhani, kalau kembali ke bahasa itu Pak Dhani, jangan memanipulasi bahasa lah. Pak Dhani, kembali ke bahasa itu, Pak Dhani jalan-jalannya kurang jauh Pak Dhani. Jalan-jalannya kurang jauh, main-mainnya kurang jauh. Pak Dhani, Brunei, Pak Dhani, dengar Pak Dhani, Malaysia bahasa Melayunya udah bercampur Pak Dhani, tidak murni lagi. Yang mana? Brunei juga mulai Pak Dhani. Makanya Pak Dhani, ini itu yang sebabnya. Teman dari Ali Said itu sebabnya Pak Dhani, saya mengakui. Anda saja yang bukan tidak Pak Dhani, itu sebabnya saya katakan Pak Dhani itu jalan-jalannya kurang jauh Pak Dhani. Mau kemana? Ke Amerika? Di Malaysia itu di Amerika Malaysia itu Melayu. Pak Dhani, dengar Pak Dhani, di Malaysia itu bahasanya sudah bercampur Pak Dhani, sudah bercampur, tidak murni bahasa Melayu lagi Pak Dhani. Sudah tersisipi, sudah tercampur dengan bahasa Inggris, bahasa Cina. Maka itu sebabnya saya berani mengatakan Pak Dhani itu jalan-jalan di Malaysia jauh, itu kurang banyak. Ada Melayu, ada bangsa Cina, ada India. Udah, nggak usah melebar. Anda menang kuat, tapi pikiran Anda seperti anak-anak. Sudah, lanjut Pak. Pada mulai dong. Aduh, udah kalah argumen, kalah fakta, langsung personil. Itulah gayanya. Tuhan jabatan Pak Dhani. Jadi saya tidak kalah argumen Pak Dhani. Viewers itu menilai. Saya bicara berdasarkan data dan fakta Pak Dhani. Silakan viewer ataupun netizen menilai. Benar tidak? Coba tanyakan pada dirinya sendiri. Apakah Tuhan itu maknanya sang pencipta alam semesta atau tidak? Jangan kita mendustai diri kita sendiri. Tanyakan kepada hati nurani. Apakah benar Tuhan itu sang pencipta alam semesta? Kalau arti Tuhan itu pencipta alam semesta, Pak Dhani, pencipta alam semesta itu global Pak Dhani. Bahasa umum Pak Dhani, sudah. Nggak usah kemana-mana Pak Dhani, kembali ke topik aja. Ya sudah, kalau memang Anda mengakui Tuhan itu adalah sang pencipta alam semesta, silakan. Kembali ke moderator. Tapi Anda mengakui, hati nurani Anda akan mengatakan yang namanya Tuhan itu adalah sang pencipta alam semesta. Terima kasih. Itu benar. Itu hati nurani manusia. Makasih. Apalah, senyap. Jadi begini loh, kalau kita misalnya mengembangkan suatu makna itu terlalu jauh begitu kan, nanti bisa jadi generasi kita berubah-ubah bahasa Indonesia itu yang saya khawatirkan. Kalau saya nggak masalah imannya Kristen gimana gitu, imannya Islam gimana. Ya, sebetulnya ada persoalan apa dengan kata Tuhan ini, Pak Ali Said? Begini loh Pak, menurut orang-orang Melayu keseluruhan, contohnya saya Ali Said, Pak Dhani ini juga lain ini Melayunya ini. Dan di sini dari yang ini ada. Tidak Pak Ali jangan mencoba melebar. Pak Ali menggugat. Ini gimana ini Pak? Saya biarkan aja pendapat orang kok takut benar ini. Ada di YouTube ini pada takut. Kalau memang Abang nggak mau mendengarkan ya udah nggak apa-apa. Itu kata pelebaran. Pak Dhani, bicara saya tidak takut dengan siapapun Pak Dhani. Saya tidak pernah takut dengan siapapun. Yang saya takut itu cuma yang paling utama tubuh, yang kedua pesan. Saya keluar Pak. Kalau nggak takut diam aja. Maksud gimana? Halo, gimana? Ya kalau nggak takut dengarkan aja. Kalau nggak dengarkan saya mau bicara apa Pak Dhani? Pak Dhani muter-muter. Pak Ali, konsekuensi dari Tuhan sebagai pencipta itu apa? Itu maksudnya itu mau dikembangkan atau bagaimana tadi? Atau apa? Sehingga jadi pertentangan. Ini permasalahan definisi kata ini Pak.
definisi kata. Gitu. Secara pemaknaan bagi seluruh orang Melayu itu bahwa kata Tuhan itu khusus untuk ilahi. Ibaratnya kalau saya tidak mau nyindir Alkitab lah ya, yang jelas itu artinya apa? Keilahian gitu, ataupun ke pencipta alam semesta begitu, bukan Tuhan seperti Tuhan Raja itu, karena Tuhan itu insani. Enggak, sebenarnya kata Tuhan ini merujuk ke penguasa, disematkan itu kepada Sang Pencipta. Putus-putus maksudnya. Kenapa? Putus-putus suaranya. Kata Tuhan itu memang ditujukan kepada Sang Pencipta. Karena seperti orang kan, kata Tuhan kan memang untuk pencipta, terus? Ya, kata Tuhan kan bukan untuk pencipta. Iya gini, apa Pak Ali juga percaya kalau Tuhan ini itu yang menciptakan alam semesta itu disematkan untuk pada sosok yang agung. Apa katanya jelas Pak? Suaranya nggak jelas. Nggak jelas suaranya. Nggak jelas. Pak Ngopi. Nggak jelas suaranya ya? Iya, nggak jelas. Nggak jelas suaranya Pak Ngopi. Iya, ntar dulu deh. Apa? Ada Roh Kudus kali. Halo, udah belum? Ada nih mulai tuh nanti. Udah jelas belum? Lagi ya. Jadi begini Bapak ini ya. Pak Raja. Di Departemen Agama tapi begitu saya nggak izin suka. Pak Raja. Pesona itu. Pak Raja, izin. Awal mulanya tadi Pak Ali ini mempermasalahkan masalah Tuhan dan Tuhan. Dalam Alkitab, kalau tidak salah itu dari Mazmur Daud mengatakan Tuhan itu bukan saya Bang, itu Bang Aditya. Nah, sampai ada pendapatan Pak Abdam tadi kalau di bahasa Melayu itu bahwa Tuhan itu sama dengan Tuhan. Itu tadi Pak Ali karena sudah melebar, karena sampai menyinggung-nyinggung masalah teos. Kalau begitu ya udah saya meluruskannya dari bahasa Melayunya saja. Saya cuma bahas itunya aja nih, Pak. Jadi pengertian apa bahasa kalian itu yang kalian sendiri yang memframing, kalian sendiri yang lepas tangan. Karena kita dari tadi sudah membuka, karena saya sudah membuka data dan fakta dari sejarah, ya. Oke, lanjut. Ya, kami juga sudah membuka fakta. Kami ada 3 orang Melayu di sini yang beda-beda daerah. Semuanya mengakui Tuhan itu ilahi begitu. Kok tiba-tiba ada pendapat Tuhan dengan Tuhan itu sama? Dari mana datangnya itu? Itulah cara-cara yang patut. Jadi bentar diam dulu Pak Dani. Saya nak bertanya kepada Pak Dani ini. Pak Dani ini duduknya ke mana? Apa? Pak Dani duduk ke mana? Enggak jelas suaranya. Duduk maksudnya gimana? Pak Dani duduknya ke mana? Duduk ke mana? Ke mana? Apa? Bahasa apa itu bahasa Dayak? Pak Ali tolong Pak Ali. Pak Ali jelas nggak suara saya? Jelas. Nah, tolong Pak Dani. Pak Dani duduk ke mana sekarang? Pak Dani duduk ke mana? Itu bahasa Dayak mau kamu gunakan. Ya saya kan di daerah Kalimantan. Itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu mana itu Bang? Pak, Anda kan Kalimantan kan Anda katakan, ya kan? Itu bahasa Melayu Brunei. Iya. Dan bahasa Melayu mana? Saya agak lupa nama kotanya. Sudah? Ketika saya bertanya, Pak Dani mengulur waktu. Itu aja intinya. Itu bahasa Iban dari Brunei. Itu bahasa Iban. Kamu duduk ke mana? Itu bahasa Iban. Aduh, ini orang nggak ngerti. Sok-sok tahu lagi. Aduh, ini orang sok-sokan. Pak Dani. Saya orang Kalimantan Barat asli. Jeda waktunya udah panjang Pak Dani. Anda jangan sok-sokan. Duduk ke mana itu bahasa Iban bukan bahasa Melayu. Ngawur Iban itu nggak masuk Melayu. Iban itu nggak masuk Melayu. Bahasa Iban itu bahasa Dayak. Dayak Iban itu nggak masuk Melayu. Punai, ada Dayak Pukat. Anda paham nggak? Iban itu nggak masuk Melayu, Pak Dani. Iban itu bahasa Dayak. Iban itu bahasa Dayak. Bahkan ada kerajaan bahkan ada Kesultanan Iban loh.
Kembali ke sejarah. Mana ada ngawur lagi ada Kesultanan Iban. Enggak Maksudnya ada kesultanan itu bukan seperti Iban. kesultanan raja-raja seperti sekarang ini Pak Dhani. Memang Dengan kata lain kalau pengertiannya dipimpin oleh kepala sukunya. Nilai. Ada Kesultanan Iban. Pak Dhani orang perantauan. Pak Dhani orang Jawa tapi di Kalimantan. Asli Kalimantan, saya bukan orang Jawa. Nenek moyang saya di Kalimantan Pontianak. Paham? Jangan tuduh yang bukan-bukan. Inilah pekerjaan Anda. Paham? Tadi ditanya Nabi YouTube nggak paham, duduk ke mana nggak paham. Setelah dikasih tahu baru. Jeda waktunya panjang Pak. Jeda waktunya panjang. Jadi dia udah tanya minta informasi dari kawan dulu gitu. Lah, jeda waktu panjang apanya? Karena sepanjang tahu saya, sepanjang sepengetahuan saya jalani Pak Nusantara, itu bahasa Melayu itu ada sekitar 7 logat, aksen 7 9. Betul aksen. Itu, Pak. Bahkan di Riau ini pun ada banyak bahasa. Contoh. Itu sebabnya tadi saya ambil daerah Pak Dhani itu, ya, ambil daerah Pak Dhani itu. Cuma jeda waktu Pak Dhani menjawab itu panjang, dia nunggu jawaban dari orang dulu gitu. Itu aja Pak Raja. Lanjut Pak Raja. Daya itu juga ada Melayu Pak Dhani. Saya juga sudah 18 tahun saya di Kalimantan Pak Dhani. Iya, makanya Anda tidak paham. Apa itu Daya, apa itu Melayu. Anda tidak paham sok-sokan inilah. Banyak orang sok-sokan ini, saya bingung lah. Saya orang asli loh. Bukan keturunan tidak alat aduk. Iya, kawan-kawan saya itu orang Dayak juga banyak Pak Dhani. Aduh. Jadi begini, kenapa ada orang Dayak dikatakan orang Melayu? Orang Dayak itu dulunya, dengar aja teman-teman, orang Dayak waktu masuk Islam dikatakan Melayu. Ingat itu. Maka orang Dayak pada zaman itu di Kalimantan ya tempat saya ini, kalau ada yang masuk Islam dikatakan Melayu. Kalau dia belum Islam maka dikatakan Dayak. Itu sebutan. Tetapi sukunya tetap Dayak. Paham? Iya, suku Dayak itu juga banyak Pak Dhani. Iya, jadi begini aja Pak ya. Ya, secara tak langsung kita ini ngawur ini. Makanya kalau nggak tahu jangan sok-sokan ya. Malu-malukan aja kepada netizen itu. Ngantuk aku dengar orang tua ini Pak Raja. Bohongnya kebelingetan gitu, bohong. Ya udah. Di mana letak bohongnya? Di mana? Di mana letak bohongnya itu di mana? Nah, bohongnya kebelingetan. Tapi ditunjukkan nggak tahu, sama juga dengan Anda, teman-teman Anda yang memframing bahwasannya HMC itu menyebarkan berita bohong. Ditanya ke berita bohong mana? Nggak ada. Sama persis. Gak usah melebar Pak Dhani. Ya, melebar. Memframing, play fiktif. Aduh. Pak Dhani mengaku nggak? Halo, Pak Dhani mau mengakui nggak satu hal? Halo Pak Dhani. Apa dia? Apa Pernah nggak Pak Dhani? Ini fakta loh Pak Dhani. Pernah nggak Pak Dhani minta ditunjukkan share screen melalui Zoom, Pak Dhani ngotot tentang nomor hadis yang berbeda terakhir dari aplikasi Pak Dhani sendiri yang mengatakan apa yang kami tunjukkan salah, terakhir dari handphone Pak Dhani sendiri nomornya jelas, kata-katanya jelas, sama, serupa. Pernah nggak? Ingat nggak? Pernah ingat. Kenapa? Nah ya udah. Tapi awalnya kan Pak Dhani bohong kan? Loh, aku bohong, saya kan nampilkan. Salah kan? Oh, iya kan tidak sesuai dengan originalnya. Enggak, suara putus-putus, nggak jelas. Paham nggak? Suara nggak jelas. Putus-putus. Halo, hilang. Apa lagi? Aku kehilangan suara. Halo. Aduh, Nabi YouTube ini. Nah, silakan yang lain. Halo. Apa lagi? Halo. Ya sudah. Sekarang ini. Yang penting Tuhan itu adalah Sang Pencipta alam semesta. Titik, itu bahasa Melayu. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan tanah,
Ya kan? Aduh. Tapi Tuhan Itu pemilik kan? Tuhan pemilik kan? Tuhan Raja. Tuhan itu pemilik. Pak Dani, jawab dulu Pak Dani. Tuhan itu pemilik kan? Iya. Bisa, Tuhan itu pemilik, tetapi pemilik. Kembali pertanyaan. Alam semesta ini milik siapa? Itu milik Allah. Kalau secara luas menyeluruh. Anda kalau Tuhan di sini, udah saya jawab. Sudah. Pemilik. Anda tadi katakan, Pak Dani, Pak Dani, Tuhan itu apa? Menurut pernyataan Anda, Tuhan itu apa? Tuhan adalah pencipta alam semesta beserta isinya. Kalau sudah pencipta berarti dia yang memiliki. Berarti memiliki. Tuhan apa artinya? Tuhan. Kalau Tuhan hanya sebatas memiliki wilayah, memiliki tapi bukan keseluruhan. Pemilik dan memiliki. Dia memiliki. Berarti sama aja kembali. Dia tidak. Berarti kembali pertanyaan. Siapa pemilik? Dia tidak menciptakan. Siapa pemilik alam semesta? Tuhan itu manusia. Siapa pemilik alam semesta? Manusia. Siapa pemilik alam semesta, Pak Dani? Silakan itu siapa pemilik alam nilai. Silakan. Siapa pemilik alam semesta? Yang menilai. Siapa pemilik alam semesta? Siapa pemilik alam semesta? Allah. Siapa pemilik alam semesta? Tidak, menurut pernyataan Pak Dani tadi siapa pemilik alam semesta? Nyakmu. Itu kalau Oten kalau ada kalah argumentasi begitu. Saya tidak kalah argumentasi. Menurut perkataan Anda, Tuhan itu apa? Pencipta, pemilik alam semesta. Tuhan apa? Tuhan itu manusia. Anda katakan pemilik. Pemilik. Tuhan itu. Diam dulu bos. Diam dulu bos. Saya mau bicara dengan Pak Dani. Saya mau bicara dengan Pak Dani. Tadi kamu berkeluh dari itu saja sih. Saya mau bicara dengan Pak Dani. Sudah? Aduh. Jadi pertanyaan saya, siapa pemilik alam semesta? Pak Dani. Biasa sesuai pernyataan Anda. Sesuai pernyataan Anda. Sesuai pernyataan Anda. Itu jelas mengatakan ular beludak. Saya bertanya sesuai pernyataan Anda, Pak Dani. Ada ular beludak. Saya sesuai dengan pernyataan Anda. Saya dengan sesuai dengan kata Anda, itu ular beludak. Anda meneguk kencing Anda sendiri gitu. Itu aja pemahamannya. Oke? Jadi nggak perlu memframing, nggak perlu melebar. Nggak usah diraukan. Oh iya, nggak apa-apa. Biarkan aja. Karena Anda mau meles. Namanya ular beludak. Beda itu. Ya biar aja Pak. Iya Pak, ular beludak. Ular beludak itu kan. Paling nanti kan Anda mau meles, kan gitu aja. Itu aja. Pak Dani. Ya kan? Pak Dani. Itu aja pengertiannya. Gimana? Pak Dani. Dengan kata lain, Pak Dani, di room ini saya tegaskan, di surat Pak Dani, Al-A'raf Anda itu menang tua. 199, Pak Dani. Anda itu menang tua, Pak Dani. Surat Al-A'raf ya? ayat 199. Anda itu menang tua, oke? Jadi tidak usah memframing, tidak usah lari-lari, oke? Jelas, tidak usah lari-lari. Apa yang Anda katakan, saya kembalikan. Itu pertanyaan saya. Anda nggak bisa jawab. Anda nggak mau jawab karena Anda takut. John Bass. Sudah. John Bay. Sudah. Gimana Pak? John Bay. Nah, semoga semua seluruh yang duduk ini sehat-sehat dirahmati Tuhan. Itu aja. Permisi, pamit. Iya. Kalau orang gila tuh kalikan 0 aja lah. Ucapan orang gila kalikan 0. Jadi macam mana ya? Bisa digeser-geser makna macam itu. Macam mana jadi? Aduh. Itulah, memang ini ada upaya memang dari tahun 1973 itu ada seorang pendeta, coba buka di dalam internet itu, berupaya untuk menyatakan Tuhan dan Tuhan itu disamakan. Itulah upaya mereka di saat tahun 1973 kalau tidak salah, atau 78 itu. Itu ada catatan mereka itu. Itulah. Makanya waktu saya membaca kaget loh. Kok ada seperti ini? Kapan ini Tuhan menjadi Tuhan ini? Saya pikirkan karena kita sebagai orang asli Melayu nggak pernah mendengar Tuhan menjadi Tuhan, itu nggak pernah. Tuhan tetap Tuhan, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan ya Tuhan gitu. Iya baru-baru ini aja ada upaya itu. Ya, gimana? Boleh lihat artikelnya mana Pak? Bapak omong datanya mana? Apa tuh? Datanya mana?
datanya mana bahwa ada usaha untuk merubah kata apa Tuhan sama dengan Tuhan itu, datanya mana, Pak? Ada, coba buka di Google. Saya kan nggak bisa buka di sini. Coba nanti kalau ada yang apa namanya Pak? Ya, coba saya cari, Pak. Betul, coba Google, cari. Jadi harus cari di Google. Ya. Kalau yang namanya Tuhan ya pencipta gitu kan. Iya, kita mengakui itu. Makanya ada Google, coba buka, cari aja di situ makna Tuhan dan Tuhan. Itu ada ditulis oleh pendeta siapa ada namanya itu. Ya. Buka aja. Itu ya kita nggak tahu ya, tapi tidak pernah ada kita untuk merubah kata Tuhan sama dengan Tuhan itu ya beda lah. Beda makna itu. Iya, kalau kita yang menyadari betul beda makna, tetapi ada upaya itu. Maka dikatakan Tuhan itu berasal dari kata Tuan katanya. Nah, ya, di situ. Bang Lucifer ya, apa kan percaya kan kalau Tuhan sama Tuhan itu beda maknanya. Tapi abang yang tadi itu kenapa ngotot kali seperti itu, Bang? Wah, itu saya nggak tahu motivasinya apa. Tapi mungkin mereka punya sudut pandangan yang lain ya. Tapi Bang Lucifer ini kan orang Kristen ini kan? Iya. Iya. Nah, betul. Kok beda? Kok beda, Bang? Enggak, soalnya gini loh, Bang Mas. Kalau bergeser begitu, yang dengar nanti generasi kita apa yang nggak tahu apa Tuhan itu ya jadi hilang itu. Kata apa pemaknaan yang sebenarnya gitu. Ya mungkin mereka punya sudut pandang lain ya, tetapi pandangan umum kan seperti itu. Pencipta alam semesta ya Tuhan lah, ya kan? Jadi nggak tahu kalau tiba-tiba Tuhan juga pencipta alam semesta. Nah itu mungkin harus dilihat dari konteksnya. Kapan Tuhan dipakai, kapan enggak. Tapi itu kan tergantung dalam frase kalimat, ya kan? Nggak bisa kita ambil satu kata terus kita mengatakan Tuhan sama dengan Tuhan, kan nggak bisa begitu. Oke lah teman-teman, lanjut ya, saya off dulu. Mohon maaf ya semuanya. Ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf semuanya. Ya, kepada umat Islam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau begitu saya juga ya mengeluh ya. Jadi jujur ya, walaupun kita tadi gontok-gontokan, debat-debat ya kan, kita ya, juga betul. banyak dapat pelajaran kita ini ya, pelajaran suku Dayak, suku Melayu, iya, pelajaran betul. bahasa ya kan. Jadi kita ambil Ya. positifnya aja dari yang Tadi misalnya tadi ada yang mengatakan bahwa Marco Polo nggak pernah datang. Marco Polo pernah ada di Indonesia, ada dalam catatan sejarah. Saya masih ingat 2 April tahun 1571 itu. Kalau kami masih SD dulu diajarin pakai hafalan itu, jadi bisa hafal tanggal sampai tahunnya itu. Jadi saya ngerti. 2 April 570 itu Marco Polo ada di Indonesia, ada di Samudra Pasai sana, terus dia ke Indonesia. Ya paling tidak kan kita mau ngasih tahu netizen bahwa tidak semua yang di sini adalah ungkapan negatif. Ada hal positif yang bisa kita ambil juga untuk pengingat ilmu kita gitu ya, Pak. Benar-benar. Jadi pakailah pikiran dan akal kita untuk menyaring informasi ya, jangan ditelan mentah-mentah gitu. Iya. Ya, saya juga mau izin dulu nih Pak ya, saya mau sholat asar jam 4 di sini. Monggo silakan. Ya, Pak Aditya kemana nih Pak Aditya nih? Ngopi dia mungkin nggak Bang, panggil aja Bang. Saya izin dulu Bang. Pak Adit, kita mau keluar semua nih, ada administratornya nggak ada nih. Pak Bro John Bae, bagaimana kabarnya?